Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Syarafrani dengan NIM 20035110004 dari kelompok 1. Sebelumnya saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal produktivitas perairan. Yang pertama, saya memilih judul dengan tema identifikasi jenis makroalga pada mikro atol karang Porites di pantai Kondang Merak, Kabupaten Malang. Untuk yang judul yang kedua yaitu pengaruh suhu dan lama ekstraksi dengan cara maserasi terhadap karakteristik perwarnaan dari ekstra alga merah atau Glacilaria sp. Untuk jurnal yang pertama yaitu identifikasi jenis makroalga pada mikro atol karang Porites di pantai Kondang Merak, Kabupaten Malang. Alga merah merupakan kelompok alga yang jenisnya memiliki berbagai bentuk variasi warna. Namun sebagian indikasinya dari segi warna bahwa alga merah adalah terjadinya perubahan warna dari warna asli menjadi ungu. Apabila alga tersebut terkena panas sinar matahari secara langsung, alga ini mengandung pigmen fotosintetik berupa karotin, saktofil, vicobilin, sama vicoeretein, penyebab warna merah, dan klorofil A dan B. Dalam dinding sel terdapat selulosa dan produk fotosintetik berupa karaginan, agar, dan lembaran. Untuk hasil identifikasi dan studi literatur pada lokasi sampel karang 1, ditemukan jenis makroalga yakni yang pertama Centroceras clavulatum, ada Ulva expransa, sedangkan pada titik lokasi yang kedua ditemukan beberapa jenis spesies makroalga yakni Cholothrix irregular dan Acrosymphyton taylori. Selanjutnya, jurnal yang kedua dengan judul pengaruh suhu dan lama ekstraksi dengan cara maserasi terhadap karakteristik warna dari ekstra alga merah atau Glaciria sp. Glaciria sp adalah makroalga jenis Rhodophyta yang memiliki kandungan vicoerythrin. Vicoerythrin merupakan senyawa protein kelompok pigmen vicolibin. Pigmen selain dibutuhkan oleh rumput laut untuk fotosintesis, saat ini sedang dibutuhkan manusia sebagai salah satu senyawa aktif yang bermanfaat dalam bidang kesehatan, kosmetik, dan pangan. Pigmen vicoerythrin dapat diekstraksi dari alga merah jenis Glaciria sp dengan cara maserasi. Metode maserasi dipilih karena sifat vicoerythrin yang mudah terdegradasi bila terpapar intensitas cahaya tinggi dan panas secara langsung. Untuk hasil rendemen, hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa suhu, lama maserasi, dan interaksinya berpengaruh sangat nyata terhadap rendemen pewarna dari ekstrak alga merah. Semakin lama maserasi yang dilakukan, maka rendemen semakin tinggi, dan suhu maserasi yang cenderung tinggi menghasilkan rendemen yang semakin tinggi. Kadar pigmen vicoerythrin adalah maserasi yang terlalu lama menyebabkan ekstrak terhidrolisis, dan suhu yang lebih tinggi mengakibatkan vicoerythrin rusak atau berubah karena mengalami denaturasi. Untuk intensitas warna tingkat kecerahan, nilai kecerahan menunjukkan tingkat kecerahan warna dari gelap sampai terang, dan menunjukkan bahwa nilai kecerahan ekstrak alga merah Glaciria sp tertinggi terdapat pada suhu 50 derajat Celcius dengan lama maserasi 36 jam, artinya ekstrak yang dihasilkan memiliki warna paling cerah. Untuk tingkat kemerahan, nilai kemerahan sesuai dengan kadar vicoerythrin yang dihasilkan. Semakin tinggi kadar vicoerythrin, maka nilai kecerahan semakin tinggi, sehingga menghasilkan pewarna alami yang semakin baik. Dan semakin rendah kadar vicoerythrin, maka nilai kemerahan semakin rendah. Selanjutnya, untuk tingkat kekuningan, semakin tinggi suhu maserasi, maka nilai kekuningan semakin tinggi.
Lama maserasi yang cenderung lama menghasilkan nilai kekuningan semakin tinggi. Nilai kekuningan sesuai dengan kadar phycoerythrin yang dihasilkan. Semakin tinggi kadar phycoerythrin, maka nilai semakin rendah. Selanjutnya adalah indeks efektivitas. Uji indeks efektivitas bertujuan untuk menentukan perlakuan terbaik dalam menghasilkan ekstrak Glyceria sp dengan nilai variabel yang diamati dalam uji efektivitas, yaitu rendemen, phycoerythrin, tingkat kecerahan, tingkat kemerahan, dan tingkat kekuningan. Hasil kesimpulan dari jurnal yang kedua adalah penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni suhu, lama maserasi, dan interaksi antar perlakuan sangat berpengaruh terhadap rendemen, kadar pigmen phycoerythrin, tingkat kecerahan, tingkat kemerahan, dan tingkat kekuningan. Dan lama maserasi 30 jam merupakan perlakuan terbaik untuk menghasilkan pewarna dari ekstrak alga merah atau Glyceria sp dengan karakteristik rendemen, phycoerythrin, tingkat kemerahan, tingkat kecerahan, dan tingkat kekuningan. Untuk selanjutnya adalah perbandingan. Pada jurnal yang pertama membahas tentang alga merah atau Rhodophyta yang merupakan kelompok alga yang jenisnya memiliki berbagai bentuk variasi warna. Alga ini mengandung pigmen fotosintetik berupa karotin, saccharofil, phycobilin, sama phycoerythrin, penyebab warna merah. Sedangkan pada jurnal 2 membahas tentang Gracilia sp adalah makroalga jenis Rhodophyta yang memiliki kandungan phycoerythrin. Phycoerythrin sendiri merupakan senyawa protein kelompok pigmen phycobilin. Pigmen selain dibutuhkan oleh rumput laut untuk fotosintesis, pengambilan data penelitian jurnal 1 diambil dengan cara didokumentasikan gambar yang didapat pada masing-masing sampel makroalga yang ada di kedua titik lokasi sampel. Pada jurnal 2, data diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis variansi dan dilanjutkan uji beda nyata jujur menggunakan perangkat lunak Minitab. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan uji efektivitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.